Benar nggak sih di pesantren itu kalian diajarkan cara-cara kekerasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di tanah air? Jangan pernah bosan untuk terus tongkrongin channel Papi TV. Kita tahu situasi saat ini, khususnya di tanah air, pergerakan radikalisme selalu dikaitkan dengan satu golongan agama tertentu. Jelas ini bukanlah hal yang baik, tapi setidaknya sebagai orang yang memiliki keyakinan, kita harus lebih bersabar menghadapinya, walau tidak hanya berdiam diri. Telah hadir bersama saya salah seorang santri. Santri ini sebenarnya kalau dalam bahasa umumnya siswa dari salah satu pesantren yang ada di Sumatera Utara. Selamat datang, Jidan. Mana suaranya? Ya, terima kasih saya di sini. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa datang di tempat yang luar biasa seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga terima kasih Jidan karena sudah meluangkan waktu bisa hadir di sini. Ya. Jadi bicara tentang pesantren, bicara tentang ilmu yang sejak dini sudah ditanamkan kepada siswanya. Kalau di Jawa itu Jidan, bahkan ada pesantren itu yang dari tingkat diniyah. Kan itu. Saya ingin bertanya sama dirimu. Sebenarnya siapa yang memotivasi kamu, atau adakah yang menyuruh kamu untuk bersekolah di pesantren? Oke. Yang pertama kali mesti kalau misalnya kayak mana kita untuk mengarahkan hidup kita sendiri ini, kita pasti harus ada dari dalam kemauan sendiri gitu. Ya siapa sih yang mau orang tuanya anaknya itu bisa lebih baik dari yang sebelumnya? Siapa sih yang nggak mau orang tuanya itu berkeinginan supaya anaknya itu terjauh dari segala kemaksiatan? Siapa sih orang tua yang mau anaknya itu justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan di situ karena saya alhamdulillah saya berkeinginan masuk sendiri ke pesantren, orang tua pun mendorong keinginan saya supaya selalu menyupport saya, selalu mendukung saya bahwasanya pesantren itu enak, pesantren itu nggak susah, pesantren itu insya Allah kalau kita laksanakan dengan baik, kalau kita jalankan pesantrennya dengan ikhlas, insya Allah kita bisa jadi lebih baik. Gitu. Oke. Jadi serius ini, bahwasanya kamu bersekolah di pesantren karena niat dari pribadi. Ya, kalau misalnya mindset anak-anak kan, kalau udah dengar pesantren itu jauh dari orang tua, pesantren itu hidupnya ya dikatakan jauh dari zona nyaman. Kalau misalnya mindset anak-anak pasti nggak kepengen, saya nggak kepengen pesantren, saya udah betah hidup di rumah, saya sudah nyaman hidup di rumah. Tapi dengan bertambahnya usia saya, dengan saya alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan supaya mindset saya ini nggak bermindset kolot lagi, alhamdulillah. Jadi situ Allah itu seperti menunjukkan bahwasanya takdirmu yang terbaik adalah pesantren. Oke. Sudah berapa lama sekolah di pesantren? Alhamdulillah dari setelah tamat SD sampai sekarang
Alhamdulillah udah 5 tahun di pesantren. 5 tahun. Oke. Nah, jadi gini dia, Jidan. Sebagian teman-teman di luar sana, khususnya yang seusia denganmu, mungkin memiliki imaji bahwasanya sekolah di pesantren itu kayak di penjara, tidak boleh keluar, harus begini, harus begitu. Menurut kamu bagaimana? Ya, semua pasti santri awal-awal masuk pesantren itu semua merasakan seperti itu. Pesantren ini kayak penjara. Pesantren ini betul-betul jauh dari yang namanya zona nyaman. Tapi insya Allah kalau misalnya kita menjalankan kehidupan kita seperti mana ikhlas lillahi ta'ala, memang ada gangguan. Kalau misalnya nggak ada gangguan, bukan anak pesantren namanya. Kadang kita di pesantren itu saking adanya gangguan yang buat kami tidak nyaman, kami seakan-akan kepingin ngadu sama orang tua, mak aku pengen pindah, mak aku pengen pindah, mak aku nggak betah di pesantren. Namun dorongan ustadz-ustadz di sana, motivasi dari abangan-abangan di sana, yang membuat saya alhamdulillah sampai sekarang berdiri tegak di pesantren dengan ikhlas dan untuk membanggakan kedua orang tua saya. Alhamdulillah. Jadi gini loh teman-teman, isu-isu yang hadir belakangan ini di tanah air yang selalu mengkaitkan sebuah tindakan kriminal dengan satu golongan, khususnya di sini adalah agama Islam, itu jelas-jelas melukai perasaan teman-teman umat Islam. Nah, dengan kehadirannya adik kita atau teman kita Jidan, saya ingin mencari sebuah pembuktian. Apa benar di dalam pesantren itu diajarkan hal-hal yang keras atau katakanlah radikal? Jidan, saya mau nanya, benar nggak sih di pesantren itu kalian diajarkan cara-cara kekerasan? Kalau saya sejujurnya, kan saya udah 5 tahun di sana. Alhamdulillah terasa Pak, kasih sayang bagaimana seorang ustadz, bagaimana seorang guru itu mengajarkan muridnya itu terasa. Saya pernah SD, saya juga pernah mengalami bagaimana rasanya dididik sama seorang guru. Tapi alhamdulillah saya merasakan kenyamanan dan saya merasakan kasih sayang pelukan hangat dari seorang guru itu ketika saya di pesantren. Oke, artinya tidak ada satu bentuk pengajaran yang dia berafiliasi atau dalam bentuk kekerasan. Misalnya kalian di situ diajarin perang, bawa parang, ada nggak begitu? Alhamdulillah sampai saat sekarang ini saya menilai nggak ada sama sekali. Tidak Justru ada. malah para guru-guru itu mengajarkan contoh-contoh dari bagaimana contoh-contoh dari kekerasan, bagaimana cara menghindari kekerasan. Dan guru-guru itu selalu mengajarkan bagaimana caranya kita itu supaya berlemah lembut kepada sesama, bagaimana kita selalu tegak dalam Islam, dan kita jangan terpengaruh dengan kata-kata orang Islam itu radikal, Islam itu radikal. Kita tunjukkan bagaimana Islam itu hadir memberi kasih sayang. Karena soalnya Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan Islam dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Lalu demikian, ada nggak ajaran-ajaran untuk membenci atau memusuhi yang tidak seakidah dengan kita? Alhamdulillah, walaupun tidak seakidah dengan kita, di dalam pesantren kami tidak diajarkan bagaimana caranya membenci. Di pesantren kami mengajarkan bagaimana cara kasih sayang. Juga di pesantren kami tidak mengajarkan bagaimana caranya memusuhi, walaupun tidak seakidah. Di pesantren kami alhamdulillah dengan berbalut Muhammadiyah, berbalut dengan persis Nabi Muhammad SAW, bagaimana caranya menyampaikan. Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada Yahudi, Majusi dan Nasrani dan sebagainya. Dan gitulah juga diajarkan sama kami bahwasanya
bukan berarti kita beda keyakinan, bukan berarti kita beda tujuan, bukan berarti kita beda dalam mindset kita itu harus memusuhi yang berbeda dari kita. Oke. Nah, sedikit tambahan tuh teman-teman. Saya juga nggak tahu entah benar entah enggak. Saya dapat informasi katanya Jidan ini termasuk siswa berprestasi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, biasanya pada umumnya orang-orang berprestasi itu memiliki katakanlah 1-2 prestasi. Boleh tahu nggak apa prestasi yang pernah kamu dapatkan? Semacam prestasi, alhamdulillah di dalam akademik sendiri. Ya. Alhamdulillah saya pernah mendapatkan juara umum di Aliyah. Alhamdulillah. Juara umum. Selalu dapat juara 1 kelas. Juga di dalam non akademiknya saya alhamdulillah bisa ikut serta dalam kepaduan Hizbul Wathan, itu sejenis kalau di umum itu pramuka. Pernah ikut paskibra, pernah tartil, pernah pidato, terutama alhamdulillah saya juga bisa atau menguasai pidato bahasa Arab. Wes, ini yang menarik nih. Ahlan wa sahlan. Nah, jadi bicara tentang pidato berbahasa Arab, kita buktikan dulu sedikit lah bagaimana Jidan menyampaikan tausiahnya dengan berbahasa Arab. Jadi gini Jidan, saya minta waktu 1 menit aja kamu menyampaikan tausiah, ajakan kepada khususnya teman-teman di luar sana bagaimana mencintai agama kita. Silakan. Lihat ke kamera nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khataman nabi wa la nabiyya ba'da, amma ba'd. Awalan hayya bina an nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati' an najtami' fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Wasthaniya salatan wassalaman ila habibina wa qudwatina ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas min adh-dhulumati ila an-nur wa ila as-siratil mustaqim. Jalastuna amamakum jami'an ta'ubayyin an ayatul munafiqin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis Ana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqina thalatha idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayyuhal ikhwah, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis nanzur al-an kaifa nahnu fi hayatina nahnu da'iman yatahaddath mukadziban, nahnu da'iman khan wa li shay'in akhar. Falidhalika idza nahnu nadkhulu ila ayatil munafiq ayna yudkhilullahu alaina, Allah subhanahu wa ta'ala sayudkhiluna ila an-nar jahannam kama qala al-yahudi aw majusi aw nasara fil Qur'an yaqulu ya laitani kuntu turaba. Falidhalika adzaba Allah shaddid jiddan lana. Falidhalika hayya nad'u ila Allah ta'ala la'allana ab'ad Allah min ayatil munafiq.
Wa kaifa na'mal salihan kulla yawm, na'mal salihan daiman. Wal akhar, ayyuhal ikhwa fil aqidah, rubama hadha ma qaddamnahu baina yadaykum, wa in wajadtumul khata'at wal khalatati min kalami, wa hadha sa'atlubu minkumul afwa. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Walau saya tak tahu artinya, tapi setidaknya apa yang tadi disampaikan Zidan, bahwasanya kemampuan yang dimilikinya dalam pidato berbahasa Arab sudah dibuktikan, dan buat saya itu sebuah prestasi. Kita harus apresiasi itu adalah teman. Nah, jadi untuk teman-teman sudah bisa kita memulai merubah sebuah pola untuk menghilangkan paranoid, ketakutan tentang pesantren yang selalu diidentikan dengan kekerasan. Dan tadi teman kita Zidan sudah menjawabnya dengan lugas. Semoga acara ini dapat membantu teman-teman untuk kembali bersemangat dalam mencapai cita-cita, atau katakanlah semakin berminat untuk bersekolah di pesantren. Itu dia. Nah, jadi saya pengen tahu, tapi singkat aja ya. Saya pengen tahu proses dari bangun tidur sampai mau tidur. Itu apa saja sih yang dilakukan di pesantren, khususnya kamu sebagai seorang santri? Singkat aja. Ya, inilah salah satu alasan kenapa banyak orang yang betah di pesantren. Karena di pesantren itu padat. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan saya yang sudah 5 tahun yang sudah terbiasa aja, saya merasakan letih kalau misalnya setiap hari harus melakukan seperti itu. Tapi insya Allah ikhlas, lillahi ta'ala. Insya Allah Allah bantu. Dari pertama kita bangun tidur dibangunkan sebelum azan subuh. Di situ kita diperintahkan untuk sholat tahajud dan sholat witir. Setelah itu kita dikerahkan ke masjid untuk sholat subuh, dan setelah sholat subuh kita dikerahkan untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Sampai nanti kira-kira jam 6 pas atau jam 6:15, langsunglah kami sarapan ke dapur. Sarapan sampai kira-kira pukul 6:30 atau jam 7 kurang 15, langsung kami mandi. Setelah mandi jam 7 pergilah kami ke sekolah untuk apel, untuk baris. Dan di situ ya seperti biasa kami sekolah macam biasa. Sampai nanti zuhur. Setelah zuhur langsung kami sholat lagi ke masjid. Setelah sholat ke masjid, makanlah kami makan siang. Habis makan siang itu disitulah waktu-waktu kami bersantai. Ada yang mau istirahat, silakan istirahat. Bahkan ada juga di waktu-waktu kosong siang itu, di situ juga dibuatlah ekstrakurikuler, terutama olahraga. Habis itu setelah itu masuklah ke sholat asar kami ke masjid lagi. Setelah sholat asar baca Al-Quran sebentar, langsunglah kami riyadhah. Riyadhah itu kalau dalam bahasa Arab itu olahraga. Kalau dalam bahasa Indonesia itu olahraga. Olahraga sampai kira-kira jam 6 pas dibunyikan bel. Disitulah setelah jam 6 pas kami langsung mandi. Setelah mandi kami dikerahkan ke lapangan untuk belajar bahasa Arab. Disitulah ladang kami untuk menuntut ilmu, terutama di bahasa Arab. Setelah itu langsung kami ke masjid sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kami makan malam. Setelah makan malam itu, di situ pun waktu kami makan malam di dapur, di situ adalah bagian bahasa dari pesantren, menanyakan sedikit kosakata bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Inggris itu vocabulary, kalau dalam bahasa Arab itu mufradat. Menanyakan kosakata dalam bahasa Arab. Kalau misalnya kami nggak tahu, kami dihukum sewajarnya. Gitu. Setelah itu sholat isya lah kami. Setelah sholat isya di situ kadang ada nanti program dari abangannya, program tentang sirah nabawiyah atau menceritakan kenabian dahulu, atau motivasi, atau taklim. Biasanya taklim kayak biasa, majelis taklim kayak biasa, mengajarkan tentang hukum-hukum. Atau ada juga bahasa Arab, lanjut bahasa Arab. Ada juga yang baca
Al-Quran, belajar baca Al-Quran, di situ juga udah ditata hari-harinya. Kapan bisa bahasa Arab, kapan baca Al-Quran, kapan taklim, kapan motivasi dan lain-lain sebagainya. Sampailah itu jam 9. Setelah jam 9 barulah itu masa-masa relax kami boleh jajan, kami boleh ke kantin. Setelah itu jam 10 kami dikerahkan untuk tidur, dan itu wajib untuk tidur malam jam 10 untuk melanjutkan kehidupan kami besok di pesantren. Teman-teman, dari bangun tidur sampai mau tidur itu jadwal sudah ada. Jadi tidak ada kesempatan bagi santri-santri di pesantren untuk berleha-leha. Di penghujung acara kita ini, Jidan, Ya. saya mau nanya, apakah kamu punya kenangan buruk waktu masuk di pesantren? Nah, pada umumnya ketika kita sebagai orang baru di satu komunitas, maksudnya di sini ketika kamu pertama kali masuk di pesantren, pastilah ada oknum-oknum, abang-abang kelas yang mungkin memperlakukanmu sewenang-wenang. Nah, pertanyaan saya, khususnya yang kamu alami, pernah nggak sih diperlakukan oleh abang-abang kelas dengan tidak baik? Sebenarnya inilah yang jadi kuat sama saya. Saya alhamdulillah kuat dari sini, dan saya alhamdulillah lebih dekat sama Allah dari sini. Memang ada, hampir semua orang mungkin udah tahu kalau misalnya kodratnya setiap manusia, kalau kita baru dalam satu komunitas kita selalu diperlakukan dengan tidak wajar. Pernahlah saya hari itu, karena saya juga ada salah, saya pun mengaku ada salah. Yaudah, di situ mainlah fisik. Main fisik kayak mana semestinya abangan sama adik itu sebenarnya nggak cocok main fisik, tapi di situ terjadi main fisik. Tapi itulah dia, kalau misalnya kita itu udah merasa tinggi di pesantren, kalau kita udah merasa tinggi di komunitas, pasti kita tuh merasa paling hebat. Kita mukuli apa ya, kita tersentuh adik-adik itu, walaupun masalah dia nggak gitu-gitu berat kali, tapi itulah dia. Di situ kita bisa belajar bahwasanya disitulah kita bersikap bagaimana dewasa. Disitulah kita bersikap bagaimana, oh di pesantren aja keras kayak gini, apalagi di luar. Di situ kita bisa belajar bagaimana caranya bela diri. Di situ juga kita bisa bersikap bagaimana caranya menjauhkan diri agar supaya tidak digitukan. Oke, artinya kamu menganggap itulah proses pergaulannya, dan sampai hari ini kamu menganggap itu adalah sebuah pembelajaran. Ya, saya sepakat. Kerasnya hidup di satu komunitas pasti lebih keras lagi hidup di luar sana. Namun setidaknya dari komunitas-komunitas ini kita belajar untuk menghadapi kehidupan di luar sana. Bukan begitu? Ya. Dan tapi alhamdulillahnya kalau misalnya adalah situ satu pemukulan, walaupun kami lah yang salah, kami dipukul, ustadz-ustadz sana nggak akan pernah tinggal diam. Langsunglah dikasih surat peringatan, bisa ada yang dipecat dari pesantren gara-gara kayak gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang yang seperti itu kayaknya otomatis terminimalisir. Alhamdulillah. Berarti setiap ada orang-orang yang merasa tinggi dan tidak bisa dididik lagi, dikembalikan ke orang tua. Kan begitu ya? Bagus. Nah, ini bentar lagi kan tahun ajaran baru, ya kan? Saya kepengen kamu menyampaikan 1-2 patah kata untuk teman-teman di luar sana yang mungkin punya rasa kekhawatiran ketika bicara tentang pesantren. Kira-kira apa yang mau kamu sampaikan sama teman-teman di luar agar mereka itu punya antusiasme untuk sekolah di pesantren? Jangan sampai ada bahasa-bahasa, ngapain lu sekolah di pesantren? Di sini aja banyak. Silakan, Jidan. Khusus untuk teman-teman yang di rumah, siapapun yang menonton, saya menyampaikan beberapa kenapa sih kita harus sekolah di pesantren. Apa rupanya pesantren itu? Seperti apa sih pesantren itu? Ya udah saya sebutkan panjang lebar tadi bagaimana pesantren. Dan juga ini juga namanya pilihan. Pilihan dari setiap pribadi masing-masing. Ada orang yang memilih dia itu mau sukses di dalam dunia. Ada orang yang memilih dia itu mau sukses di dunia dan akhirat. Dan ada orang yang memilih justru dia itu tidak sukses di keduanya.
Dan saya pribadi, saya memilih saya harus sukses dunia dan akhirat. Pilihan saya adalah pesantren. Oke, kita di luar dapat banyak pengalaman, kita di luar lebih nyaman. Tapi ingat, kodratnya di luar daripada di pesantren. Saya sendiri mengakui juga saya punya kawan di luar banyak. Alhamdulillah mereka setiap dengar bagaimana saya di pesantren, mereka itu selalu iri. Dan kok kalian terdidik di pesantren? Dan kok kalian enak di pesantren? Kalian terdidik, agama kalian bagus, ilmu umum kalian juga bagus. Kami di sini sebatas sekolah udah habis, nggak ada pendidikan lain, nggak ada pendidikan moralnya, tak ada. Ya itulah salah satu nonjolnya pesantren di situ. Ya bagaimana cara kita itu untuk bersikap baik, bagaimana cara kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan cara dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar belum tentu aman. Di luar itu luas. Di luar itu kehidupannya luas. Banyak orang-orang yang di luar, kita nilai aja masing-masing, kita pun juga semua tahu. Orang-orang di luar banyak yang sudah nauzubillah, udah makin narkoba, nauzubillah sudah melenceng dari agama Islam, nauzubillah bahkan dia sudah bersikap radikal, nauzubillah ini tadi. Ya saya pribadi, saya merasa saya itu alhamdulillah terlindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui pesantren, saya terlindungi. Oke, pesantren itu keras, awal-awalnya aja keras. Percaya sama saya, awalnya keras, manisnya itu di akhir. Amin. Insya Allah. Pokoknya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah melancarkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberi beban kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Selagi kita ada kemauan, di situ ada jalan. Allah itu maha baik. Allah itu tahu apa yang kita inginkan. Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci, apa yang kamu tidak sukai, justru itu bagus bagimu. Dan bisa jadi apa yang kamu cintai dan apa yang kamu senangi, itu buruk bagimu. Allah lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Oke. Jadi buat teman-teman, keraguan-keraguan yang ada dalam pikiranmu tadi sudah dijawab oleh Jidan. Dan setelah ini saya kembalikan ke diri kamu sendiri, di mana kamu merasa lebih baik. Tak ada gading yang tak retak. Dari langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tetap terus ya.